Shalom semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua terbebas dari COVID-19 dan juga tetap patuhi protokol kesehatan ya. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Jessica Albertamone, yaitu saya sendiri, lalu ada teman saya Nilawati Borsitepu, lalu ada Paulina Deborah Silaban, lalu ada Sri Wahyuni Saupamae, dan yang terakhir ada Virginia Lenorana Humuri. Kami akan membahas tentang imunisasi. Sekarang kita akan masuk pada bagian studi kasus. Artikel dari studi kasus ini terambil pada laman Detik Health yang dipublikasikan pada hari Senin tanggal 8 Juni tahun 2020 dengan judul Imbas Corona, cakupan imunisasi per April 2020 turun 4,7%. Dari artikel ini diketahui bahwa wabah COVID membuat orang tua merasa takut sehingga mereka mulai mengesampingkan pentingnya imunisasi bagi kesehatan anak-anak mereka. Menurut data yang tercatat pada Kemenkes, penurunan imunisasi terlihat jelas pada bulan April. Baiklah, selanjutnya kami akan mengutarakan apa tujuan kami dari presentasi ini. Adapun tujuan kami dari presentasi yaitu untuk menyadarkan pada orang tua akan pentingnya imunisasi kepada anak-anak mereka, supaya dengan dilakukannya imunisasi ini dapat mencegah semua penyakit-penyakit yang akan menyerang anak mereka. Nah, dengan berbagai resiko penyakit pada masa yang akan datang, seperti campak, polio, hepatitis, dan banyak penyakit-penyakit lainnya. Terlebih kita tahu bahwa di kondisi sekarang ini di mana virus COVID-19 semakin berkembang. Namun kita tetap menyadari bahwa imunisasi sangatlah penting bagi anak. Walaupun begitu, kita tetap memperhatikan protokol kesehatan ketika melakukan imunisasi pada anak. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa itu imunisasi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, imunisasi sendiri adalah pengimunan atau pengebalan terhadap penyakit. Nah, imunisasi adalah proses ketika sistem imun seseorang diperkuat untuk melawan suatu virus. Atau bisa kita katakan bahwa imunisasi ini merupakan suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpapar dengan penyakit, maka hanya mengalami sakit yang ringan. Mengapa anak-anak perlu diimunisasi? Jawabannya yaitu karena imunisasi adalah hak anak. Konvensi Hak Anak yang diberlakukan PBB sejak 2 September 1990, di mana konvensi hak anak ini meliputi hak untuk keberlangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak atas perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Nah, jadi pemerintah dan orang tua berkewajiban untuk mengupayakan kesehatan terbaik untuk tumbuh dan kembang anak. Nah, sesuai dengan pengertiannya, maka imunisasi sangat perlu untuk membantu sistem kekebalan tubuh anak agar tidak rentan terhadap penyakit tertentu. Penyakit-penyakit yang terjadi dari infeksi umumnya mempunyai dampak yang berat dan berbahaya sekali bagi anak, yang bisa menimbulkan misalnya kecacatan atau bahkan kematian. Ada banyak penyakit yang dapat dicegah dengan memberikan imunisasi pada anak. Namun, jika di daerah tempat tinggal dengan cakupan imunisasinya rendah, maka penyebaran penyakit akan sangat cepat kepada anak-anak yang tidak diimunisasi, menjadi berisiko kasus dan juga
sumber penularan bagi anak-anak yang lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis imunisasi dan waktu diberikan kepada anak dan juga manfaatnya. Yang pertama adalah hepatitis B yang diberikan kepada bayi berusia 24 jam. Selanjutnya adalah BCG dan polio 1 yang diberikan kepada bayi berusia 1 bulan. Selanjutnya adalah DPT, HB, HIV 1 dan polio 2 yang diberikan kepada bayi berusia 2 bulan. Selanjutnya adalah DPT, HB, HIV 2 dan polio 3 yang diberikan kepada bayi berusia 3 bulan. Selanjutnya adalah DPT, HB, HIV 3 dan polio 4 dan IPV atau polio suntik yang diberikan kepada bayi berusia 4 bulan. Selanjutnya adalah campak atau MR yang diberikan kepada bayi berumur 9 bulan. Nah, selanjutnya ada imunisasi lanjutan yang diberikan kepada baduta atau bayi berusia di bawah 2 tahun, yaitu adalah DPT, HB, HIV, dan campak atau MR yang diberikan kepada bayi berusia 18 bulan. Selanjutnya ada imunisasi DT dan campak atau MR yang diberikan kepada anak di kelas 1 SD atau sederajat. Selanjutnya ada imunisasi TD yang diberikan kepada anak kelas 2 dan kelas 5 SD atau sederajat. Lalu manfaat dari imunisasi ini adalah yang pertama adalah hepatitis B atau HB diberikan guna mencegah penyakit hepatitis B yang dapat menyebabkan pengerasan hati yang berujung pada kegagalan fungsi hati dan kanker hati. Selanjutnya, manfaat dari imunisasi BCG adalah diberikan guna mencegah penyakit tuberkulosis atau TBC. Selanjutnya adalah imunisasi polio tetes yang diberikan sebanyak 4 kali pada usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan untuk mencegah lumpuh layu. Selanjutnya ada imunisasi polio suntik yang diberikan 1 kali pada usia 4 bulan agar kekebalan yang terbentuk semakin sempurna. Selanjutnya ada imunisasi campak yang diberikan guna untuk mencegah penyakit campak yang dapat mengakibatkan radang paru berat atau pneumonia dan juga diare atau menyerang otak. Selanjutnya ada imunisasi MR yang diberikan guna untuk mencegah penyakit campak sekaligus rubella. Nah, rubella pada anak ini adalah penyakit yang ringan. Namun, apabila menular kepada ibu hamil, terutama pada periode awal kehamilannya, dapat berakibat pada keguguran bayi yang dilahirkan atau juga dapat menyebabkan anak ini menjadi menderita cacat bawaan seperti tuli, katarak, dan juga gangguan jantung bawaan. Selanjutnya ada imunisasi DPT, HB, dan HIV yang diberikan guna untuk mencegah penyakit yang adalah difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, serta pneumonia atau radang paru, meningitis atau radang selaput otak yang disebabkan infeksi kuman HIV. Berikut adalah data hasil dari imunisasi di DKI Jakarta pada tahun 2020. Adapun penyebab-penyebab seperti berikut. Yang pertama, pandemi COVID-19 telah mengganggu, menunda,
dan menghentikan pelayanan imunisasi rutin. Dan yang kedua adalah penyebab dari penurunan cakupan imunisasi ini adalah ketakutan orang tua. Yang ketiga adalah peraturan lockdown yang membatasi kegiatan dari kita, dan juga yang keempat adalah tenaga kesehatan sibuk dengan pelayanan COVID-19 dan masalah logistik seperti pendistribusian vaksin ke fasilitas kesehatan. Kemudian, Badan Kesehatan Dunia WHO menyatakan bahwa dampak dari penurunan cakupan imunisasi adalah sekitar 80 juta anak dari 68 negara yang dapat berisiko terinfeksi PD3I, seperti difteri, campak, dan polio. Hal ini diungkapkan oleh UNICEF pada tahun 2020. Nah, adapun solusi untuk menyelesaikan kasus tersebut berdasarkan teori pendidikan kesehatan. Kementerian Kesehatan bersama mitranya terus melakukan advokasi di tingkat nasional dan daerah untuk memperkuat program imunisasi selama COVID-19 melalui yang pertama, membuka kembali layanan imunisasi, yang kedua, mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program imunisasi, termasuk kegiatan-kegiatan untuk mengejar ketertinggalan selama situasi pandemi yang berkepanjangan. Kemudian yang ketiga, memastikan sumber daya manusia yang memadai. Keempat, melengkapi petugas kesehatan dengan APD yang memadai sesuai protokol Kementerian Kesehatan. Kelima, melakukan pendekatan mobilisasi sosial yang inovatif dan kontekstual untuk meraih kembali kepercayaan masyarakat pada sistem kesehatan. Hal ini juga diungkapkan oleh UNICEF pada tahun 2020. Kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil adalah imunisasi sangat penting untuk anak, karena melalui imunisasi anak akan memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik dan tidak akan mudah jatuh sakit. Nah, menurunnya cakupan imunisasi dalam masa pandemi ini menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan juga pemerintah. Masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap kesehatan perlu untuk membantu masyarakat lain untuk menyadari hal tersebut. Pemerintah dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan untuk memenuhi permintaan masyarakat untuk imunisasi dan juga pentingnya sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat terhadap pentingnya imunisasi bagi anak secara lengkap. Wawasan Kristen Alkitabiah yang dapat kita ambil dari kasus ini adalah kesehatan adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap anak-anaknya. Allah peduli terhadap setiap kesehatan anak-anaknya. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan kita harus bisa menjaga kesehatan kita. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17 yang berbunyi, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu." Oleh sebab itu, kita harus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan melalui tubuh kita. Persembahan sejati adalah kita mempersembahkan tubuh kita untuk memuliakan Allah. Maka dari itu, kita perlu mengedukasi orang tua yang memiliki anak untuk imunisasi secara lengkap sebagai bentuk untuk menjaga ketahanan tubuh semakin baik demi pelayanan kepada Tuhan yang menyeluruh. Berikut ini adalah beberapa referensi yang kami pakai dalam menyusun presentasi kami. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami mengenai kasus imunisasi yang menurun saat masa pandemi. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat diterima dengan baik dan dapat membantu teman-teman semua untuk menyelesaikan kasus ini jika terdapat dalam daerah kalian. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.